dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami, pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Namun pelaku UMKM masih menghadapi tantangan besar. Mulai dari akses permodalan, keterbatasan literasi bisnis, hingga daya saing pasar. Makanya pemirsa, tak jarang hal ini membuat banyak UMKM gulung tikar. Tentunya ini sangat disayangkan ya pemirsa, dan sepertinya kita masih perlu banyak belajar, tidak hanya menggaungkan berdaya melalui UMKM, tetapi juga bagaimana cara bertahan serta mengembangkan UMKM yang sudah susah payah dibangun di era digital. Nah, pagi ini Selamat Pagi Indonesia akan mengajak pemirsa Morning Tea untuk membahas seperti apa cara mengembangkan UMKM agar semakin maju bersama sahabat saya Valencia Melvinci dengan narasumber Arto Subiantoro yang sudah lama berkecimpung di dunia UMKM. Selengkapnya pemirsa, langsung saja kita saksikan tayangan Morning Tea berikut ini. Dulu semua orang ngomongin UMKM, mulai dari gerakan cintai produk lokal, semangat digitalisasi, sampai fenomena warung viral dan brand rumahan yang muncul di tiap scroll timeline. UMKM jadi simbol harapan baru. Dan di tengah dunia yang terus berubah, apakah masih ada ruang bagi mereka yang jatuh untuk bangkit kembali? Pagi ini saya akan ngeteh santai tapi berbobot. Yuk kita mulai kisah hari ini, karena tiap rasa punya cerita. Mas Arto, yang menarik kamu kan ini ya, rajin ya posting di media sosial, kemudian mengedukasi orang. Nah, mungkin ada yang membuat pelaku bisnis lokal itu jadi bingung. Mengapa kok sebaiknya jangan sebut diri UMKM, tapi sebut diri brand lokal? Itu maksudnya apa sebenarnya? Kan sama aja UMKM sama brand lokal. Ya, pernah posting itu emang. Dan itu salah satu postingan yang banyak dikomentarin dan di-share juga ya. Jadi kita harus tahu bedanya. UMKM itu adalah istilah terminologi, istilah akademik yang diberikan kepada sebuah entitas yang penghasilannya atau revenue-nya atau pendapatannya kira-kira di angka tertentu. Oke. Nah, sementara kalau kita ngomong brand, itu adalah istilah marketing. Nah, kalau kita bicara sama pelanggan, sama konsumen, sama market, sebenarnya mereka nggak terlalu peduli kita usaha kecil, mikro kecil atau menengah. Yang dia mau beli, apakah barang itu memberikan value buat saya, apakah jasa itu ada gunanya buat saya. Jadi begitu kita bilang sama mereka saya UMKM, informasi itu sebenarnya tidak memberikan benefit apapun kecuali saya usahanya kecil ya gitu. Paham ya? Okay. Nah, sementara kalau kita ngomongin brand, dia bicara soal values. Tongji misalnya, dia tidak akan pernah bilang harga murah atau mahal. Dia bilang kami adalah Tongji, kami sudah generasi ketiga dan lain-lain sebagai brand. Dulunya kami pernah UMKM, tapi sekarang kami sudah membesar. Jadi dalam konteks membangun komunikasi dengan pelanggan, membangun komunikasi untuk pelanggan membeli sesuatu, posisi kita sebagai UMKM itu tidak memberikan nilai tambah. Tapi ketika kita bicara dalam ranah akademik atau ranah dengan pemerintah, komunitas, kita sedang mengumpulkan para UMKM, nah itu boleh. Lumrah lah disebut UMKM. Tapi begitu dengan pembeli, ya kami brand lokal. Kita brand lokal loh gitu. Ada added value-nya ya. Apalagi kalau ngomongnya sama konsumen mancanegara, ya kan, brand lokal Indonesia berarti kan ada lagi added value-nya. Oke. Mas, kita ini ya, pagi-pagi kita coba deh. Ini ada pernyataan, nanti Mas Arto boleh komentar setuju atau tidak setuju dan alasannya apa ya. Pagi-pagi berat banget sih. Sambil ngeteh Mas. Yang pertama, semua UMKM harus go digital, kalau enggak pasti mati. Setuju banget. Setuju banget. Ya. Apakah itu memang dari dulu seperti itu atau sampai baru akhir-akhir ini aja? Digitalisasi itu kan tools ya. Dulu kita naik kereta, naik kuda. Sekarang sudah ada mobil, sudah ada pesawat gitu.
Jadi sebuah keniscayaan dan kita harus menggunakan tools itu untuk memaksimalkan potensi yang ada. Jadi udah harus jelas jawabannya setuju. Oke. Ada satu lagi Mas, UMKM nggak perlu branding, yang penting laku. Kalau yang penting duit, Nggak setuju. nggak setuju. Kenapa? Dan sekarang pertumbuhan kewirausahaan tambah banyak. Sejak tahun 2010 jumlah brand tambah banyak, jumlah orang yang mau jualan tambah banyak. Semua orang bisa bikin teh seperti ini. Bahkan mereka bisa ngambil dari sourcesnya, lalu mereka kasih nama sendiri. Iya. Karena persaingan dan potensi tumbuhnya banyak, maka pada akhirnya orang memilih sebuah brand tertentu. Dan brand itu adalah unsur pembeda yang tidak bisa dicuri oleh orang lain. Jadi semakin banyak pemainnya, semakin banyak orang di industri, semakin penting brand itu ada. Bayangkan kalau ada 10.000 pilihan, maka yang membedakan adalah brandnya. Tapi kalau pilihannya cuma ada 2, ya mungkin nggak perlu brand hari ini. Oh iya, itu kan namanya monopoli. Ya, dan ketika brandnya kuat, dia membangun relasi kan. Nah, relasi itu yang kemudian membangun penjualan. Oke, jadi branding penting ya. Bagaimana kalau case-nya adalah ini sudah dikelola oleh generasi pertama? Karena tadi kita berangkat dari Tongji yang sampai 3 generasi tetap bertahan dan makan lebih booming lagi. Ya, ini kalau kita ngomong spesifik ke Tongji ya, bagi saya ini case yang sangat keren banget sebagai aktivis brand. Ini trajektori yang benar. Prosesnya dibangun lewat proses yang panjang, generasi 1, generasi 2, generasi 3 dan seterusnya. Di Jepang itu ada banyak sekali brand-brand yang berdiri di bawah tahun 1000, bayangkan. Jadi sudah 40 generasi dan fundamentalnya kuat banget gitu. Dan ini yang sebenarnya harus dibangun dalam industri kita, dalam kewirausahaan kita adalah fundamental yang kuat. Jadi seringkali kita mau istilahnya tuh kalau dunia teknisnya mau grow hacking, mau dipercepat. Memang hari ini bisa dipercepat karena adanya teknologi, tapi kematangan dalam industri, kematangan dalam berwirausaha itu sangat penting sekali dalam membangun bisnis dan brand hari ini. Dan dalam dunia brand itu ada istilahnya brand story kan ya, cerita tentang brand kita. Dan semakin panjang sejarah perjalanan usaha kita, semakin menarik story-nya, ceritanya, karena jatuh bangunnya, tadi fase-fasenya, dan itu sama kita kayak baca novel. Ada saat-saat naik, ada saat-saat turun, tapi kalau dalam waktu 3 tahun tiba-tiba dia sudah sukses, berhasil, where's the story? Nggak ada ya. Nah, itulah jadi sisi positifnya kalau gitu. Jadi itu tadi pemirsa. Jadi mungkin untuk Anda yang di rumah sedang punya usaha, sedang struggling, baru buka 5-10 tahun lagi mikirin branding gimana? Karena semuanya dikerjain sendiri ya Mas ya. Produksi iya, branding juga iya, pusing kan? Nanti kita bahas usai jeda. Tiap rasa punya cerita. Dipersembahkan oleh Kalau ingat dulu ya, mungkin pemirsa yang nonton juga sama, orang tua di rumah, kakek nenek di waktu masa lampau itu ya, di rumah jualan dulu supaya bisa beli beras gitu. Itu kan masuknya kategorinya UMKM ya, kalau ditarik ke hari ini. Jadi ini tuh sebenarnya tren yang dibuat oleh regulator atau memang dari dulu sampai kapanpun UMKM akan selalu ada? UMKM itu sebenarnya dari dulu adalah tulang punggung dari ekonomi kita. Dia selalu menjadi tulang punggung. 60% GDP kita dihasilkan oleh UMKM. Jadi sebenarnya semakin hari keberpihakan pemerintah dalam berbagai bentuk ya tentu saja dirasakan dan diharapkan oleh pelaku usaha. Dan kita bisa lihat banyak sekali case-case dari tahun katakanlah 98, 2008, baru pandemi kemarin. Bagaimana kemudian tulang punggungnya itu justru didorong oleh kehadiran usaha mikro, kecil, dan menengah ini. Nah, Mas kepotong nih kan, nih udah datang. Mbak, makasih ya. Makasih ya, Mbak. Ini kita sambil ngeteh pagi ya, aku tuang ya Mas ya. Jadi kita pagi-pagi sambil ngeteh, nggak ada salahnya ya Mas ya. Kebiasaan yang baik. Ya. Meluangkan waktu pagi hari ini Mas Arto.
sambil ngobrol, sambil ngeteh. Aku biasanya sebelum ngeteh aku suka mencium-cium. Wangi ya. Ini nih variannya jasmine tea, wangi loh. Itu nggak pakai Iya, jadi ini bisa dikasih Lemon. apa jeruk nipis, lime, Aku nggak lime. Nanti aja yang ini ya. Mas, jadi kalau misalnya nih kita lihat ke fenomena hari ini, itu nggak cuman orang yang sudah tua aja, tapi anak-anak muda ini juga mau bikin usaha sendiri gitu, nggak mau Ya, yang namanya terikat kerja di kantoran gitu. Ya. Ya, kita ada bonus demografi, jadi sudah pasti kemudian dengan adanya teknologi seperti digital dan internet, semua orang bisa belajar banyak hal, Ya. sehingga kesempatan untuk mengambil apa yang dulu tidak bisa dilakukan oleh orang sebelumnya karena informasinya tertutup, resepnya rahasia. Sekarang tinggal buka Google mau bikin apa, Bisa semua tanya ada di sana. AI ya sekarang bahkan, tolong Ya. dong bikinin aku chat Ya. resep apa misalnya, Ya, jadi deh. Dan sebenarnya itulah tujuannya teknologi, memudahkan manusia kan. Jadi hampir di semua lini mulai dari hulu ke hilir pasti teknologi itu tujuannya memudahkan manusia. Kalau menurut Mas Arto, cenderung salah atau cenderung benar atau di tengah-tengah nggak anak muda nggak mau yang namanya kerja terikat sama perusahaan tertentu, jadi ayolah mulai coba buka UMKM aja, bikin brand sendiri. Antara benar nggak dan nggak benar ya. Jadi mungkin begini, aku kebayangnya begini. Sebenarnya negara kita ini bukan negara yang basisnya tuh dari kewirausahaan. Karena kan kita dijajah, baru tahun 45 kita merdeka. Dan untuk menjadi seorang pengusaha pada masa itu sangat sulit sekali. Kita bukan negara yang DNA-nya adalah pedagang. Maka untuk bisa menjadi pedagang, ya dia bisa belajar. Sekarang banyak sekolahnya. Dan proses inilah yang sekarang sedang terjadi. Sekolah-sekolah kewirausahaan, kampus-kampus, hampir di semua kampus, bahkan SMP SMA kalau nggak salah sudah ada kelas-kelas kewirausahaan ya. Iya. Jadi ini kita tadi yang saya bilang, kita lagi masuk ke dalam era kewirausahaan, baru mulai bertumbuh. Jadi ya wajar kita akan melihat banyak yang gagal juga dalam perjalanannya. Karena baru mulai bertumbuh, jadi wajar melihat banyak yang gagal ya. Tapi saya yakin juga pemirsa di rumah penasaran, kalau mungkin ada yang masih masuk ke dalam kategori milenial Gen Z, merasa aku pengen bikin usaha sendiri, mau bikin brand sendiri. Ya, ya. Apakah perlu sekolah atau hanya perlu sensing di pasar sekarang nih trennya lagi kayak gini gitu? Ya, dua-duanya kayaknya perlu deh. Dua-duanya perlu. Ya, perlu ilmu akademiknya dan perlu ilmu lapangannya. Jadi keuntungan dari yang muda adalah dia bisa belajar lesson to learn-nya lebih cepat ya dari orang yang lebih dewasa. Tapi bukan berarti dia pasti berhasil juga. Untuk memulai kewirausahaan dari muda itu bukan berarti dia garansi akan berhasil juga. Jadi yang paling penting sebenarnya melihat kewirausahaan ini bukan lagi sebagai sesuatu yang apa ya, yang pasti akan gagal atau pasti akan berhasil. Oke. Itu adalah bagian dari proses seseorang memilih jalan hidupnya kan. Oke. Kenapa garansi bukan garansi akan berhasil, kan kalau muda waktunya panjang? Betul, karena sebenarnya pada kenyataannya kita suka terjebak kan melihat ya sosial media, kisah sukses seseorang, lalu kita berusaha mengcopy, tapi kita jarang melihat kisah gagal seseorang atau kisah jatuh bangunnya seseorang. Padahal kalau secara komparasi kalau kita lihat mungkin sama gitu. Nah, disinilah pentingnya orang-orang yang jalan lebih dulu untuk bisa mendampingi. Maka selalu ada kalimat-kalimat pendamping atau mentor sebagai bagian dari proses untuk membangun kesadaran dan kebijaksanaan bagi seorang wirausaha. Karena wirausaha itu sebenarnya mental game banget loh. Oke, jadi walaupun mulainya sejak muda, bukan jadi garansi kalau nanti bisa akan sukses ya Mas ya. Tapi pemirsa yang jelas adalah UMKM di mana-mana wacananya harus naik kelas. Tapi kalau mau naik kelas harus ngapain ya? Kita akan bahas masih di Morning Tea, tiap rasa punya cerita. Kita ngeteh dulu ya Mas ya. Dipersembahkan oleh
Mas Arto, kadang kan kalau UMKM itu pasti merasa, aduh saya ini semua kerjain sendiri, produksi sendiri, kemas sendiri, branding sendiri. Apakah itu memang terjadi untuk semua UMKM? Sebagian besar begitu, dan itu perjalanan yang dilewati oleh seorang wirausaha. Dan makanya kenapa saya sangat takjub ya sama mereka, karena ini orang-orang jenius kan. Iya. Bayangin, udah ngurus keuangan sendiri, nganter anak, ya kan begitu. Terus masak, bikin produk, kejualan. Gimana nggak keren? Update di Instagram, bikin konten, semua sendiri. Ya kan? Sekarang kita ada beberapa teman-teman komunitas dari komunitas yang nanti ngobrol sendiri ya, tanya sendiri. Tapi kebetulan sebelah kanan, Bu, halo apa kabar? Halo, Ibu. Halo, Dewi. Ibu Dewi. Ini Ibu Dewi ini pelaku UMKM ya, Bu Dewi yang ini- semuanya juga bikin sendiri. Ya, ya. Bikin sendiri. Karena masih pagi kita sambil ngeteh duduk kan Ya, ya, boleh. duduk ya. Oke. Oh, jadi Ibu Dewi adalah salah satu UMKM yang semuanya bikin sendiri dari awal. Sampai sekarang Ibu tetap bikin sendiri, terus posting sendiri. Iya, betul bikin konten sendiri. Iya, benar. Oke, jadi pemirsa, ini saya lagi sama Mas Arto dan juga ada teman-teman UMKM, Ya. ya kan, Ecoprint. Ini semuanya adalah salah satu contoh yang menjadi CEO. CEO panjangannya apa? Chief Everything Officers. Semuanya sendiri. Semuanya sendiri ya Ibu ya. Coba Ibu Dewi, Ibu tuh pernah nggak sih merasa kayak susah kok semuanya bikin sendiri? Pasti ngurus rumah juga sendiri. Iya betul. Ini bikin semuanya sendiri. Susah nggak sih atau pernah mengeluh nggak sih? Sebenarnya sih kalau kita bawa enjoy itu semua sih santai-santai aja ya. Karena pada saat mengerjakan ini saya tuh kerjasama awalnya tuh dengan anak-anak, dengan suami gitu. Jadi dan itu malah justru ada chemistry keluarga, ada cerita dengan keluarga. Itu. Jadi enjoy aja. Enjoy aja. Ini kita sambil ngeteh ya, Ibu ngeteh pagi ayo kita bareng-bareng nih masak tuangin lagi. Aduh, baik banget. Nah, tapi Mas Arto, kalau bicara soal semua sendiri ini, itu ada tolak ukurnya nggak sih sampai kapan ini harus dikerjain semuanya sendiri? Kan bisa gila juga kalau orderannya banyak menumpuk tapi tetap kerjain sendiri. Dia ada dua pendekatan ya. Pendekatan pertama memang ada wirausaha yang memang sangat menikmati prosesnya kayak Ibu Dewi, punya uang, tapi bukan berarti saya harus punya karyawan juga, karena kadang-kadang ada sentuhan-sentuhan tertentu yang memang dari awal memang selalu suka dilakukan gitu, dan itu sah-sah saja sebenarnya. Tapi ada istilah yang kemudian kalau kita bicara naik kelas, misalnya kemudian bagaimana membesarkan usaha dengan menambah karyawan, menambah orang, dan kadang-kadang bisa dari keluarga terdekat. Bu Dewi ini sebenarnya nggak sendirian, karena tadi ada suaminya, ada anaknya. Nah itu sebenarnya lebih dari satu orang. Tapi begitulah gaya pendekatan Indonesia, gotong royong. Bagaimana kita membangun ya, dan itu justru jadi kuat sekali. Dan udah nggak mikirin, ya memang mikirin untung rugi, tapi guyupnya, serunya itu menjadi sebuah cara pandang yang berbeda dari kewirausahaan, dan itu yang saya sangat salut dan sangat senang melihat pertumbuhan kewirausahaan kita di Indonesia, UMKM itu. Karena kalau kita orang-orang bisnis kadang-kadang mikirnya untung rugi, kalau mereka mah dinikmatin saja prosesnya, meskipun itu PR ya, tetap pencatatan keuangannya penting gitu kan. Ya, tapi di sisi lain juga perlu hitung-hitungan bisnis Ya ya. harus, kalau nggak kan kita nggak tahu untungnya berapa gimana. Ya, boncos yang ada. Bu Dewi, kalau Ibu mendengar ada narasi orang yang selalu bilang UMKM harus naik kelas, Ibu pada saat mengimplementasikan itu kepada diri sendiri dan usaha Ibu, gimana sih Ibu menilainya mau naik kelas itu seperti apa? Sebenarnya sih ada keinginan banget ya untuk naik kelas. Untuk itu makanya saya bergabunglah dengan teman-teman, gimana sih caranya supaya kita bisa naik kelas nih gitu, mencari-cari tahu apa sih biar bisa kita naik kelas itu dengan meningkatkan produktivitas kita gitu. Kenapa saya mau belajar ini? Intinya saya mengedukasi murid-murid saya yang anak-anak jalanan itu biar mereka punya usaha. Nah dari situ mungkin nanti saya bisa mengangkat
produk ini. Jadi mungkin tidak dengan saya, tapi dengan anak-anak jalanan itu bisa naik kelasnya di situ. Nah, Saya rasa seperti itu. Kan ada banyak jalan untuk melakukan branding dan naik kelas. Menurut Mas Arto, di tengah banyaknya opsi, banyak choice untuk pilih metode branding yang seperti apa, gimana caranya supaya kita bisa menentukan, ini branding yang paling cocok nih untuk usaha saya? Harus kembali kepada tujuan dan purpose tadi ya. Tadi kalau kita highlight contoh naik kelas tadi, naik kelas yang pertama anggap saja levelnya di level keuntungan, Di level bisnis yang keuntungan. tumbuh. Oke. Tapi sebenarnya naik kelas juga bisa diukur dari pribadi kan. Dari pribadi saya yang sekarang menjadi lebih paham, lebih mengerti, secara mental juga bertumbuh, itu level berikutnya lagi. Level yang ketiga, bagaimana saya bisa menumbuhkan orang lain. Ini level yang udah lebih tinggi lagi. Bagaimana karyawan saya bisa lebih baik. Kan ini bertahap nih. Nah, level yang lebih tinggi lagi, bagaimana saya bisa menginspirasi orang untuk menjadi seperti saya, menjadi follower. Jadi kadang-kadang menjadi follower tuh, mengajak orang jadi follower tuh nggak salah, karena apa yang kita lakukan itu memiliki nilai kebaikan atau punya makna, dan kita bisa bantu orang. Itu level yang lebih tinggi lagi dari proses naik kelas. Jadi di setiap tahapan pendekatan brandingnya tentu berbeda-beda ya. Pendekatan yang pertama mungkin lebih banyak kepada product base. Pendekatan yang kedua lebih kepada inner skill base gitu. Nanti pendekatan yang terakhir dia lebih kepada dampak, impact apa yang mau saya bikin ya gitu. Jadi ada tahapan-tahapan. Dan itu tahapan-tahapan yang seru kalau kita bisa naik ke setiap tahapan. Tapi kalau kita stuck 30 tahun hanya di level 1 itu ya, Atau yang tiba-tiba loncat ke level 4, bisa jadi tiba-tiba menginspirasi gitu. Ya, bisa aja ya. bisa Oke. aja. Intinya adalah apapun tahapannya itu tetap bisa Anda kategorikan sebagai sebuah naik kelas. Jadi jangan worry, kalaupun memang sekarang lagi kerja sendiri, lagi pusing sendiri, semua apa-apa dikerjain sendiri, masak sendiri, posting di Instagram sendiri, it's okay. Semua nanti akan ada tahapan dan jalannya. Ada ya, Mas, ya? prosesnya. Ada proses. Dan nanti balik lagi 10 tahun, ingat ya dulu kita kerjain sendiri semua. Jadi deh satu story baru ya kan. Mas Arto terima kasih, Ibu Dewi terima kasih, Sama-sama. Ibu-ibu terima kasih karena pagi ini sudah ngeteh cantik bareng-bareng. Nah itu tadi pemirsa perbincangan saya dan Mas Arto. Tiap rasa punya cerita. Nanti kita ketemu di episode Morning Tea selanjutnya. Sampai jumpa. Ayo kita minum teh lagi ibu-ibu. Nih ayo kita cheers dulu dong. Nih sama ibu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.